Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, simaklah video ini hingga akhir supaya Anda mendapatkan informasi sesuai dengan kajian Islam. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasi untuk semua informasi kisah Islami. Sahabat yang beriman, kisah tentang Maryam dan Nabi Isa alaihissalam mengenai tuduhan dan mukjizat yang disebutkan salah satunya dalam Quran Surat Maryam ayat 27-35. Setelah melahirkan bayi Isa, akhirnya Maryam kembali ke tengah-tengah kaumnya di Palestina. Tetapi saat kaumnya mengetahui bahwa Maryam membawa seorang bayi tanpa memiliki suami, sehingga menimbulkan prasangka, tuduhan, dan hinaan pun muncul dari kaum Bani Israel. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Maryam melalui perantara Nabi Isa yang dapat berbicara di umurnya yang masih bayi. Hal yang mustahil seperti ini dapat terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat banyak orang yang memperhatikannya dan Isa, Maryam pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah hamba dalam keadaan untuk menghadapi keujian ini. Hamba berserah diri hanya kepadamu ya Allah. Kondisi Maryam yang membawa Isa membuat kaum Bani Israel bertanya-tanya. Selama ini, kaum Bani Israel mengenal Maryam sebagai wanita yang taat, suci, dan menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Kemudian, mereka menuduh Maryam dengan berbagai pertanyaan. Wahai Maryam, sebenarnya engkau selama ini pergi kemana? Apa jangan-jangan engkau malu jika kami sampai mendengar tentang kehamilanmu itu? Kata kaum Bani Israel. Orang lain pun yang mempertanyakan dengan sangat heran. Apa? Maryam hamil? Kata kaum Bani Israel. Orang-orang yang mendengar percakapan penasaran dengan jawaban dari Maryam tentang asal-usul bayinya tersebut. Mereka yang tadinya tidak peduli mulai mendekati Maryam dan bergumam. Pantas saja dia menghilang cukup lama selama ini. Kalau memang benar kau hamil dan itu anakmu, lantas siapa ayah bayi dari anak itu, wahai Maryam? Meski banyak pertanyaan, namun tidak ada satupun keluar dari mulut Maryam. Maryam melakukan hal ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuduhan lain pun muncul. Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Kenapa kau hanya diam saja, Maryam? Kalau memang benar itu bayimu, siapa ayahnya? Jangan membuat kami menerka-nerka seperti ini. Karena tidak ada jawaban dari Maryam, Bani Israel mulai terpancing emosi. Mereka pun tidak berhenti menyindir Maryam. Padahal ayahmu sesekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu bukanlah seorang pezina. Salah satu cibiran dari kaum Bani Israel. Hati Maryam sangat sedih dan hancur mendengar tuduhan dari kaumnya. Ditambah lagi mereka juga menghina orang tua Maryam. Meski begitu, Maryam mencoba untuk bersabar menghadapi ujian ini. Wahai Maryam, sebenarnya siapa laki-laki yang telah membuatmu seperti ini? Lalu bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunanmu itu? Ucap kaum Bani Israel. Kemudian tibalah saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya melalui bayi Isa yang dapat berbicara layaknya orang dewasa. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 46 yang artinya, dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dia adalah seorang di antara orang-orang yang soleh. Kemudian, bayi Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Hai kalian, dengar bayi itu bicara, kata para kaum Bani Israel dengan terheran-heran. Allah memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, kata bayi Nabi Isa. Subhanallah,
Jadi engkau adalah seorang nabi utusan Allah. Ya Allah, Maha Suci Allah, sebut salah satu orang Bani Israel. Setelah itu perhatian semua orang tertuju pada bayi dalam gendongan Maryam. Perkataan Nabi Isa ditunjukkan untuk membersihkan nama baik ibunya dari tuduhan zina. Bayi Isa juga menjelaskan tentang tugas kerasulannya. Kelak Allah menjadikan aku seorang yang berbakti di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Serta berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka. Orang-orang yang di sekitar menyaksikan kejadian tersebut merasa kagum dengan mukjizat Nabi Isa yang dapat berbicara itu. Orang-orang Bani Israel pun meminta maaf karena telah menuduh Maryam sebagai seorang pezina. Wahai Maryam, maafkanlah kami telah menuduhmu berbuat zina. Sungguh, kami termasuk golongan orang-orang yang menyesal. Maafkan perkataan kami yang telah menyakitimu, Maryam. Benar, Maryam, maafkan kami, kata para kaum Bani Israel yang sebelumnya menuduh Maryam melakukan hal yang tidak benar. Akhirnya orang-orang yang menghina Maryam sadar bahwa Maryam adalah perempuan yang mulia. Meskipun kehamilan Maryam terjadi atas kehendak Allah, bukan berarti Nabi Isa adalah anak Allah. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 34 hingga 35 disebutkan yang artinya, itulah Isa, putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah memiliki anak. Maha Suci Allah, apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sahabat yang beriman, demikianlah akhir kisah tuduhan terhadap Maryam dan mukjizat Nabi Isa. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini diantaranya, yaitu janganlah mudah menuduh seseorang sebelum mengetahui kebenarannya, apalagi dengan perkataan yang buruk, karena hal tersebut akan melukai perasaan saudara kita. Kemudian, semoga kisah ini dapat menambah keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah, seperti peristiwa bayi baru lahir yang dapat berbicara layaknya orang dewasa. Dan hal tersebut terjadi kepada bayi Nabi Isa alaihissalam. Baiklah, sahabat yang beriman, berbagilah tentang hal yang baik yang ada di sekitar kita, seperti tuntunan Rasulullah SAW. Sampaikanlah dariku, walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari.